Usai ditetapkan sebagai tersangka, S, seorang pemimpin pondok pesantren di Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, mendadak jatuh sakit dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit. S ditetapkan tersangka atas kasus santriwati yang hamil hingga melahirkan. Saat ini tersangka masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Sudomo Trenggalek. Kasat Reskrim Polres Trenggalek AKP Zainul Abidin menjelaskan bahwa pimpinan pondok pesantren berinisial S telah menjalani pemeriksaan pada Selasa 1 September sejak pagi hari. Saat mendatangi Mapolres Trenggalek, S juga didampingi keluarga dan pendamping hukumnya. Pemeriksaan terhadap S dimulai pukul 10 dan dilanjutkan dengan gelar perkara. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang miliki, S resmi ditetapkan sebagai tersangka. Pemeriksaan terhadap S berlangsung hingga malam hari. Terkait kasus ini, penyidik telah memeriksa 6 saksi. Usai menjalani pemeriksaan dan ditetapkan sebagai tersangka, S tiba-tiba mengeluh sakit hingga terbaring lemas di Mapolres Trenggalek. Akibatnya, S harus dilarikan ke RSUD Dr. Sudomo Trenggalek guna menjalani perawatan intensif. Lebih lanjut, AKP Zainul Abidin menjelaskan terkait kemungkinan penahanan terhadap tersangka. Zainul menyebut pihaknya masih akan melakukan pendalaman. Pasalnya proses penahanan memerlukan 2 alasan, yakni objektif dan subjektif. Alasan objektif adalah ancaman hukuman bagi tersangka yang lebih dari 5 tahun. Sedangkan alasan subjektif adalah tersangka apakah kooperatif selama menjalani proses hukum. Yang jelas kami akan melakukan pemeriksaan dulu, ya, pendalaman karena sudah ditetapkan sebagai tersangka. Terkait dengan penahanan itu kami harus mendapatkan 2 alasan. Yang pertama alasan objektif dan alasan subjektif. Berdasarkan alasan objektif bahwa yang bersangkutan dipersangkakan dengan pasal yang ancaman hukumannya lebih 5 tahun, sedangkan subjektif itu adalah merupakan alasan apakah tersangka ini kooperatif atau tidak. Demikian. Alat bukti. Yang jelas tim penyidik kami telah menemukan lebih daripada 2 alat bukti yang sah. Untuk tersangka sendiri mengakui atau masih tetap pada pendirian sebelumnya? Itu merupakan hak daripada tersangka, karena tersangka itu bukan suatu menjadi alat bukti sesuai dengan 180 KUHP. Zainul juga menegaskan bahwa untuk barang bukti yang sudah diamankan dalam kasus ini sudah lebih dari cukup. Saat ini penyidik telah menemukan lebih dari 2 alat bukti yang sah. Sementara itu terkait apakah tersangka mengakui perbuatannya atau tidak, itu adalah haknya. Namun sesuai dengan KUHP, pengakuan tersangka bukan merupakan alat bukti utama.